Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nehuta, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, dan terang di dalam setiap perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Jumat 19 Mei 2023, tertulis dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 3, demikian firman Tuhan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di tempat Yesus berada, kita pun di sana. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, menjelang akhir pelayanannya di muka bumi ini, Yesus mendorong para murid-murid untuk percaya kepadanya. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yohanes 14 ayat 1. Kemudian dia berjanji untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 3. Para murid akan menghadapi banyak kesulitan. Namun Yesus ingin mereka tahu bahwa Dia berencana membawa mereka ke tempatnya berada. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari kemarin kita baru memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang menjadi kegenapan dari Nats hari ini. Surga menjadi tempat yang disediakan Tuhan Yesus bagi setiap orang yang percaya kepadanya setelah orang-orang percaya tersebut meninggalkan dunia ini. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang menyiapkan tempat bagi kita menunjukkan bahwa kita meninggalkan dunia ini menuju sebuah tempat, bukan gentayangan setelah mati. Kita tidak perlu takut, tidak punya tempat kalau kelak kita mati, sebab kita yang percaya kepada Kristus telah memiliki tempat di surga, tempat yang pasti lebih baik dan lebih indah dari dunia ini. Seperti apapun menurut kita indah dan bagusnya dunia saat ini. Wahyu pasal 24 ayat 4 dikatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tanpa kematian Kristus maka tidak ada tempat bagi kita. Tanpa kenaikan Yesus Kristus dan turunnya Roh Kudus, maka tempat tidak akan disediakan untuk kita di sana. Karena kita percaya kepada Kristus, maka kita memperoleh jaminan bahwa kita pasti masuk surga. Pertanyaan bagi kita sekarang adalah bagaimana kita memaknai hidup dan kesempatan kita hidup di dunia ini sebelum kita meninggal dan berada di tempat Tuhan Yesus berada. Rasul Paulus mengatakan dalam Galatia pasal 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selama hidup kita di dunia ini, jadilah orang yang baik dan orang yang benar. Hidup mengasihi semua orang sampai kita menutup mata dan meninggalkan dunia ini. Di tempat Yesus berada, kita pun di sana. Amin.
Mari kita nyanyikan Bukuende 228 ayat 6. Ihut tonau sudehamu. Si parhamal hosanai ima ago akosa alai nasume ahoni ido pangolu hosa naso mamorsan silangi naso tamadiau mai. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, selama kami hidup di tengah-tengah dunia ini, tempat yang harus kami tinggalkan pada waktunya, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhan senantiasa menyertai, menguatkan kami untuk melewati setiap tantangan, hambatan, pergumulan dan kesusahan di tengah-tengah dunia ini. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus telah menyediakan tempat bagi kami. Tempat di mana segala sesuatu yang ada sekarang akan berakhir. Yang ada adalah kehidupan yang kekal. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya kami menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan selama kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, dalam setiap kerja dan aktivitas kami, Tuhan hadir memberikan kekuatan bagi kami semua. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.